Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Happy. Nah, mumpung sekarang lagi weekend, jadi saya akan membuat tips membuat MPASI yang sehat tanpa MSG di rumah saja. Tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel YouTube saya. Video ini saya akan membuat menu MPASI, yaitu bakso daging sapi yang empuk dan sehat tanpa MSG. Kenapa tanpa MSG? Karena balita itu tidak baik kalau memakan seperti makanan yang mengandung MSG. Jadi kita cara buat yang lebih hemat, sehat, dan pastinya enak, Mas. Biasanya ibu-ibu di luar sana banyak yang beli bakso keliling atau beli bakso yang kandungannya MSG itu sangat banyak, Mam. Jadi itu sebenarnya nggak bagus untuk balita atau untuk anak-anak, Mam. Jadi biar lebih sehat kita akan membuatnya. Yang pertama kita panaskan api dahulu, Mam. Setelah apinya mendidih, habis itu tadi saya sudah bikin dagingnya, sudah saya blender. Habis itu kita tambahkan seperti kayak bawang, terus merica, terus bawang merah. Jadi kita menggunakan bumbu-bumbu alami, Mas, seperti brambang goreng, kayak merica. Nah, seperti ini. Jadi adonannya seperti ini. Nanti kalau airnya sudah mendidih, kita akan buat bulat-bulat gitu, Mams. Nutrisi yang terkandung dalam daging sapi untuk memenuhi kebutuhan harian akan protein, zat besi, dan beragam nutrisi lain. Daging merah atau daging sapi telah dikonsumsi sejak zaman dahulu. Selain itu, setiap negara pun memiliki caranya tersendiri untuk mengolahnya. Nah, dagingnya seperti ini, Mams. Para ahli dan dokter anak merekomendasikan MPASI daging sapi untuk diberikan sejak bayi berusia 8 hingga 10 bulan. Beberapa bahkan menyarankannya sebagai MPASI pertama. Manfaatnya yang pertama adalah MPASI daging sapi mendukung perkembangan otak. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh yang sehat. Yang ketiga, mencegah menurunkan resiko anemia. Yang keempat, menambah berat badan dan menjadi sumber energi. Yang kelima, mendorong pertumbuhan fisik yang kuat. Manfaat daging bagi anak. Selain rasanya yang enak, daging merah juga sangat diperlukan di periode emas anak usia 2-3 tahun. Selain tinggi protein dan lemak, daging merah juga kaya zat besi. Zat besi dibutuhkan sebagai bahan dasar pembentukan sel darah merah, sedangkan sel darah merah sendiri fungsinya sangat penting, yaitu membawa oksigen dan nutrisi ke otak dan seluruh sel tubuh lainnya. Pemberian daging merah pada anak sedikitnya 2-3 kali seminggu. Nah, cara buatnya seperti ini. Langsung dibulat-bulat gitu, langsung dikasih di air yang mendidih. Pemberian daging merah pada anak 2-3 kali dalam seminggu sampai usia 2-3 tahun dapat mencegah anak kekurangan zat besi. Dapat diselingi dengan daging lainnya seperti ikan atau ayam, Mams.
Sebelumnya masih dianut teori bahwa protein diperkenalkan di usia 8-9 bulan, Mams. Namun sejak tahun lalu direkomendasikan agar protein mulai diperkenalkan di usia 6 bulan setelah melampaui perkenalan MPASI pertama berupa sereal atau beras-berasan. Lengkap dengan kandungan nutrisi penting, daging sapi memiliki kandungan nutrisi yang penting, Mam. Salah satunya adalah protein berkualitas tinggi, zat besi, seng, kolin, selenium, dan vitamin B6 dan B12. Semua kandungan itu penting untuk pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan anak-anak. Pasalnya, anak-anak membutuhkan asupan zat besi dan seng untuk perkembangan dan pertumbuhan fisik, pengembangan perilaku, dan kemampuan berpikir mereka. Mengkonsumsi daging sapi sebagai makanan pertama pendamping ASI dapat mendukung pertumbuhan sehat pada bayi dan tidak menyebabkan penambahan berat badan berlebihan. Daging sapi juga mendukung kesehatan dan perkembangan otak pada balita, Mams. Perlu diketahui juga beberapa nutrisi seperti zat besi dan seng dalam daging sapi dapat diserap tubuh lebih mudah dibanding dengan tanaman, Mams. Jika mami tidak menginginkan si kecil mudah sakit, perbanyaklah asupan daging sapi karena makanan yang kaya akan zat besi dan seng ini bermanfaat dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Mengkonsumsi daging sapi dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri sehat dalam usus bayi, yang nantinya berdampak pada pengoptimalan imunitas tubuh, Mams. Memberikan daging sapi sebagai menu pendamping ASI dapat memberikan variasi rasa dan tekstur pada bayi. Ini dapat mendorong bayi untuk menerima beragam rasa makanan sehat ketika mereka besar dengan cara lain. Memberikan beragam variasi makanan termasuk daging sapi sejak bayi dapat mengurangi risiko anak tumbuh menjadi picky eater. Jadi jangan sampai melewatkan manfaat MPASI, Mams. Nah, dalam 100 gram daging kambing terdapat nutrisi antara lain kalori atau kilokalori 143, protein 16,6 gram, lemak 21 gram, lemak jenuh 9 gram, kalsium 11 mg, fosfor 124 mg, zat besi 1 mg, dan vitamin B1 0,09 mg. Nah, itu tadi adalah yang terkandung dalam daging sapi. Mencari resep makanan pendamping ASI yang cocok untuk si kecil memang gampang susah. Biasanya kreasi tersebut untuk membuat si kecil tidak merasa bosan terhadap makanan yang dikonsumsinya, sehingga Anda perlu mencari banyak resep MPASI agar nutrisi si kecil tetap terjaga. Resep bakso bayi sehat ini mungkin bisa Anda coba untuk menjadi makanan pendamping ASI. Cara membuat bakso bayi sehat, langkah pertama dalam resep MPASI 1 ini Anda perlu mencampurkan semua bahan yang telah disiapkan menjadi sebuah adonan. Kemudian adonan tersebut bisa Anda haluskan dengan food processor. Setelah halus, Anda bisa membentuk adonan menjadi bulat-bulat dan sesuaikan dengan ukuran jemari si kecil. Namun Anda juga bisa membuat bentuknya menjadi sedikit lonjong agar lebih memudahkan si kecil untuk menggenggamnya. Cara membuat: campurkan semua adonan dan haluskan dengan food processor. Buat bulat-bulat dan sesuaikan dengan ukuran jemari anak. Rebus bakso dalam air mendidih dan angkat setelah berubah warna. Setelah dingin, sajikan kepada anak dan simpan sisanya di freezer untuk lain hari. Resep bakso sapi
Yang pertama daging sapi 1 kg, 2 sendok makan bawang putih goreng, 1 sendok makan bawang merah, 2 sendok makan kaldu, 1 sendok makan merica bubuk, 1 sendok teh baking powder, dan 2 sendok teh garam. Agar hasilnya kenyal, Moms bisa memberikan 100 gram tepung tapioka dan 250 gram es batu yang dihancurkan kasar, Moms. Tips, air bekas rebusan bakso jangan dibuang ya, Moms, karena sangat bermanfaat untuk kaldu si kecil. Jika adonan bakso sulit untuk menempel, Anda bisa menambahkan 1 butir telur untuk membantu adonan merekat, atau pastikan si kecil tidak alergi telur.
Itu tadi adalah cara membuat MPASI bakso daging sapi. Sangat mudah kan Moms cara membuatnya? Jangan lupa selalu memberi nutrisi yang terbaik untuk si kecil ya Moms, supaya bayi tetap sehat, kuat, dan cerdas. MPASI bakso daging sapi siap disajikan. Itu tadi adalah cara tips untuk membuat MPASI yang sehat. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel YouTube saya. Sampai jumpa lagi. Dah.